الباطل كما سبق ولا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minun ila daril khuludi wassalam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim. Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fi dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian hikam, yaitu hikmah yang ke-195, yaitu hikam dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari yang sebelumnya telah kita bahas juga, hikmah di ke-194 yang menunjukkan betapa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha rahman, maha sayang, maha penyayang kepada hambanya. Salah satu bentuk kekuasaan dan sayangnya Allah adalah bisa kapan saja melepaskan seseorang dari jeratan kemaksiatan dan hawa nafsunya. Nah, melanjutkan hal itu, kita bacakan hikmah yang ke-195, yaitu hikmah yang berbunyi rubbama warodat az-zulamu 'alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi 'alaika. Yaitu secara lugawiyah atau secara harfiah maknanya rubbama warodat, terkadang datang, az-zulamu, kegelapan-kegelapan, artinya kemaksiatan. Terkadang kemaksiatan itu datang menghampirimu, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Tujuannya liyu'arrifaka, agar Allah mengenalkan kepada engkau qadra ma manna bihi 'alaika, atas kadar anugerah yang Allah berikan kepadamu. Nah, ini kalau dibaca sepintas kayak bisa celakanya banyak. Jadi kalau kita ulang lagi secara makna lugawiyah adalah ketika kemaksiatan itu engkau lakukan, ketika kegelapan-kegelapan itu datang menghampirimu, artinya kita melakukan kemaksiatan. Nah, terkadang hal tersebut datang, kemaksiatan itu dilakukan, ditakdirkan oleh Allah ada di dalam diri kita. Tujuannya, hikmahnya adalah liyu'arrifaka qadra ma manna bihi 'alaika, agar Allah memperkenalkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita betapa hebat dan dahsyatnya kadar anugerah yang telah Allah persiapkan dan peruntukkan untuk kita. Nah, ini salah satu hikmah yang mungkin hampir senada dengan beberapa hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Sebelum kita masuk ke syarah, ya, Rasul itu pernah dawuh dalam beberapa riwayat menyampaikan sebuah hadis qudsi bahwa Allah ketika mendapati sekelompok hamba dalam keadaan taat, gak ada satupun yang bermaksiat di dalam kelompok tersebut.
Maka kata Allah, ku saya rek diganti dengan qauman akhara, dengan kaum kelompok yang lainnya, yang kaum tersebut ya'sunani, bermaksiat kepadaku, kata Allah. Jadi kalau ada satu kelompok, satu wilayah, semuanya ahli taat kabeh, teu aya nu dengki-dengki acan, enggak ada tukang maksiat hiji acan, semuanya taat. Maka kata Allah, aku akan ganti kelompok itu dengan kelompok yang lain yang bermaksiat kepadaku. Agar apa? Agar terlihat betapa aku ini maha penyayang dan maha pengampun. Nah, sehingga ini hampir-hampir senada ya Pak, dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Coba kita lihat bagaimana syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti tentang hikmah yang hendak kita bahas ini. Sekali lagi, terkadang kemaksiatan itu datang kepada diri kita agar Allah memperkenalkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita kadar anugerah yang telah Allah persiapkan untuk kita, atau yang Allah akan berikan kepada kita. Pertama, bahwa semua maksiat yang dilakukan oleh seseorang atau dosa yang dilakukan oleh seseorang, kemungkinan efeknya cuma ada 3. Jadi kalau kita dulu pernah berbuat maksiat, mudah-mudahan kedepannya sing dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belakang ke di hari-hari belakang kita pernah berbuat maksiat, atau ada orang yang berbuat maksiat, sekurang-kurangnya efek dari perbuatan maksiat itu ada 3. 1, efek yang ditimbulkan adalah paingkana min asari hal i'tinasu biha warrukunu ilaiha. Orang yang senang dengan perbuatan maksiat tersebut, bahkan sebahagian ada yang merasa bangga dan menyombongkan kemaksiatannya. Warrukunu ilaiha, tentram dan ingin condong berbuat kemaksiatan itu lagi. Jadi efeknya itu Pak. Kaduhung teh baheula nya nyobaan teh. Kakarak sugan teh mabok teh ngeunah, orang mabok teh ngeunah kieu, isukan mah deui Nah, ada yang efeknya itu setelah bermaksiat malah pingin mengulang hal tersebut. Patesannya nu diharamkeun ieu teh diharamkeun, orang ngeunah nyaho tiba heula mah tiba heula saya teh ieu teh. Kenapa? Ya karena memang ada efek sebab dah melakukan maksiat, bukannya menyesal, bukannya bertobat, tapi malah merasa menemukan kenikmatan di dalam kemaksiatan itu. Bahkan hatinya cenderung condong ingin melakukan hal yang sama, kemaksiatan itu. Maka di dalam efek tersebut itu ada pesan dari Allah. Nah ini Pak yang bahayanya. Jadi maksiat mengundang efek, dan di dalam efek itu ada pesan tersirat yang Allah simpankan kepada hamba tersebut. Apa pesannya? Paingkana kazalik, kalau seperti itu efek kepada seorang yang berbuat dosa, fa innaha tahmalu dilalatat taradi min rahmatillah wa inayati, maka bersiaplah, itu Allah pertandanya, Allah memberikan pesan, kamu siap-siap dijauhkan dari rahmat dan pertolongan Allah. Nah itu tanda kalau ada orang berbuat maksiat tapi hatinya teu aya nyesal-nyesal acan, hatinya nggak ada gersang-gersang acan, bahkan cenderung ingin mengulangi, bahkan menemukan kenikmatan di dalam kemaksiatan tersebut. Nah ini ada pesan tersirat dari efek tersebut Pak. Apa pesannya? Siap-siap kamu ditolak dari rahmatku, kamu akan dijauhkan dari rahmatku, kamu tidak akan pernah mendapatkan inayah, pertolongan dan perhatian dariku, kata Allah. Nah ini efek pertama Pak. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Insyaallah kita enggak kebagian di efek di golongan yang pertama ini. Ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok kedua wa ingkana min asari hal khaufu minha wa tabarrumu biha, yaitu orang yang berbuat maksiat tapi efek setelah perbuatan maksiat itu adalah semakin takut untuk melakukannya. Jadi dia tahu ketika perbuatan maksiat itu dilakukan ya enak, tapi setelah itu dia sadar bahwa kenikmatan itu tidak hakiki. Karena bagaimana mungkin nikmat disebut hakiki yang ujungnya malah membawa madarat dan malapetaka? Kan gak hakiki. Akhirnya dia takut untuk mengulangi kemaksiatan tersebut, bahkan watabarrumu biha, dia merasa jemu, merasa bosan dengan perbuatan kemaksiatan tersebut, wal firaru minha ilallah, dan berakibat dia semakin
melarikan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Nah, kalau seperti ini efek dari perbuatan maksiat, maka ketahuilah efek tersebut mengandung surat dari Allah. Makna yang hendak Allah sampaikan yang tersirat adalah fa innaha tahmalu inda idin dilalatal lutfi minallahi bika wa jadabat taqribi ilaih. Yaitu Allah hendak menyampaikan, siap-siap kamu setengah aku kasihani, kamu tengah aku sayangi, kamu setengah merasakan kasih sayang dan kelembutan dariku, dan engkau akan aku tarik semakin mendekat kepadaku. Ini pesan yang kedua. Kalau efek dari perbuatan maksiat tersebut adalah semakin takut terhadap perbuatan maksiat, gersang hati dalam perbuatan maksiat tersebut, kemudian semakin ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita sebutkan, Pak, efek ini kok bisa beda-beda, apa yang menjadi penyebabnya, nanti kita sampaikan. Nah, ini yang bagian kedua. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk bagian yang kedua ini, Pak. Karena kan gak mungkin luput juga kita dari kemaksiatan di masa lalu. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang wa in kana min asariha syu'uru bil maskana. Adalah orang yang setelah berbuat maksiat merasa bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya gak berdaya, bahwa dirinya selalu kalah dengan hawa nafsu dan setan yang menggoda. Belum beres perjuangan kita melawan hawa nafsu, setan geus datang ngawas-waskeun. Akhirnya, ya Allah ya teh, meni lemah-lemah teuing diri teh. Bantu aku ya Allah, tolong aku untuk menghadapi cobaan dalam menghadapi kemaksiatan ini. Tolong aku untuk senantiasa mengingatmu, tolong aku untuk senantiasa beribadah kepadamu. Nah, akhirnya kalau ada orang yang seperti ini, efek dari kemaksiatannya adalah maka fa innaha tahmalu inda idin dilalat ta'dib. Allah hendak menyampaikan, aku tengah mengajarkan kepadamu, aku tengah mengarahkanmu, aku tengah mengadabkanmu, mengajarkan tata krama mana makhluk, mana kholik kepadamu. Ini sekurang-kurangnya 3 efek dari seseorang berbuat maksiat. Boleh, Pak? Kira-kira ada nggak yang keempat dan kelima yang pernah terjadi dalam kehidupan kita? Kira-kira ada nggak lebih dari 3 ini? Jadi yang pertama adalah orang yang setelah berbuat maksiat hoyong deui. Yang kedua, orang yang setelah berbuat maksiat malah takut untuk melakukan hal yang sama. Karena entah itu dia takut akan siksa Allah, entah itu karena dia takut semakin jauh kepada Allah, akhirnya dia nggak mau. Dan yang ketiga adalah orang yang setelah berbuat maksiat semakin merasa dirinya lemah, semakin merasa dirinya nggak punya kekuatan apa-apa untuk bisa menghindari kemaksiatan. Nah, kira-kira ada nggak yang keempat dan kelimanya? Bila ada nggak apa-apa, saya tambahin nanti yang keempat dan kelima. Nah, ini Syekh Ramadan Al-Buti nyebut cuma ada 3. Kata beliau, wal asi, orang yang bermaksiat, ayan kana labuda ayata'arrada li wahidin min hadhihi dilalah. Kalau ada orang bermaksiat, kemungkinan cuma 3 tadi, efek dari maksiat yang dia lakukan terhadap dirinya. Entah itu dia didorong oleh dirinya untuk melakukan deui, atau semakin takut terhadap kemaksiatan, atau mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti lamun kitu mah kemaksiatan alus kan jadinya kayak gitu banyak. Berarti lamun kitu maksiat teh bagus. Masalahnya bukan gitu. Masalahnya adalah maksiat itu bukan sumber dari pesan tadi. Jadi pesan yang Allah sampaikan tadi sumbernya bukan maksiat, tapi apa? Tapi maksiat itu menimbulkan. Nah, ini kita baca apanya. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, wa innama masdaruhu al-asaru an-najimatu anha, yang menjadi sumber dilalah, menjadi sumber pesan dari Allah adalah efeknya itu, bukan maksiatnya. Jadi efek yang ditimbulkan dari kemaksiatannya itu. Nah, sehingga kok bisa maksiat berefek kepada 3 hal tadi? Karena mau nggak mau kita sekecil dan sebesar apapun pasti terpatri keimanan dalam hati. Bapak tanya saja, orang yang tukang maksiat iman ke Allah? Iman. Tapi nah itu maksiat. Apa jawabannya kira-kira? Kadang-kadang kan
Orang yang keimanannya dibalut dengan tampilan yang religi, dengan orang yang beriman tapi secara dohirnya acak-acakan, lamun agama dihina, dapang nyerentang awal nanti nu tukang mabok heula. Kadang-kadang aya nu kitu. Laras teh banyak. Aing mah teu salat oge, teu berjamaah oge, teu puasa oge, tapi lamun nabi aing dihina aing nu teh heula. Aya nu kitu teh banyak. Nah akhirnya itu kumaha sih aya teh? Kok ada orang yang ketika bermaksiat efeknya beda-beda. Nah ternyata rahasianya adalah disampaikan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir membawa fitrah keimanan masing-masing. Nah keimanan ini semakin dipupuk akan menimbulkan dua hal. Percayanya kita kepada Allah, yakinnya kita kepada Allah. Satu, akan membuat rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, akan membuat seseorang semakin rindu kepada Allah. Yang ketiga, membuat seseorang semakin takut kepada Allah dan lain-lainnya. Kira-kira dari tiga tadi ada nggak yang disebutkan oleh saya di dalam hati kita? Jadi orang kalau sudah beriman kepada Allah, seminimal-minimalnya iman tersebut akan menimbulkan satu, cinta pada Allah. Dua, akan menyebabkan dia semakin takut kepada Allah. Yang ketiga, akan semakin rindu kepada Allah, bahkan bisa semakin berharap kepada Allah. Nah itu modal yang telah Allah tanamkan ke setiap manusia. Rek lahir dari rahim muslim, rek nugoer muslim, semuanya membawa fitrah yang sama. Nah cuma semakin dia dewasa, semakin dia balik, ada yang keimanannya yang berupa biji ini dipupuki, disirami setiap hari sehingga semakin tumbuh dan tumbuh. Ada juga yang tertutup dengan biji yang lain, yaitu biji kekufuran. Akhirnya kalau ada orang bermaksiat, maksiat itu adalah kegelapan. Sedangkan keimanan, rasa cinta pada Allah, harapan, keyakinan dan lain-lainnya itu adalah cahaya yang benderang. Mungkin nggak Pak, secara logika, kalau ada orang berada dalam satu tempat, nya gelap, nya poek, nya gelap, nya caang. Ya kumaha teh bahasa teh, nya gelap, nya terang. Ya gelap, ya terang. Mungkin nggak Pak? Pak Ustadz Kurnia nuju di mana? Ya di kamar kumaha eta kaayaan kamar teh? Ya teh nya caang, nya poek. Bisa nggak kira? Nya caang, nya poek. Nya remang-remang teh caang, remang-remang mah tetap caang, artinya kelihatan. Artinya gak mungkin ketika ada orang memasukkan kekufuran, memasukkan kemaksiatan ke dalam dirinya, kalau tidak ada adu-aduan antara keimanan dan kemaksiatan. Laras Pak? Samalah seperti gini Pak, gampangnya mah. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wal maksiatu zulmatun, kemaksiatan itu adalah kegelapan. Pernah nggak Pak, Bapak ngaji tapi beres ngaji lieur? Ulah lain pernah ada ya unggal minggu itu mah, kamu malam Salasa. Unggal ngaji, tak beres ngaji tambah lieur. Ayat pernah tuh Pak? Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak mungkin ada ilmu yang masuk ke dalam hati yang di dalamnya tidak dipersiapkan tempat yang terang. Dan salah satu efeknya ketika ilmu masuk ke dalam hati dan hatinya penuh dengan kemaksiatan apa? Liar. Nggak nampi dengan ilmu tersebut, susah kepahamnya, atau paham tapi susah, gampang ke lupanya, atau paham susah lupanya, hese ngamalkeunana dan lain-lainnya. Nah ini bayangkan kalau iman itu adalah terang, kemudian maksiat itu adalah kegelapan, mungkin gak bersatu dalam satu hati? Gak mungkin. Maka dari itu efek yang terjadi ketika itu berbenturan, kita iman, jasadnya maksiat, efeknya apa ke dalam hati? Satu, tenang dengan kemaksiatan itu, berarti imannya lemah pisan, bahkan cenderung akan menghilang. Yang kedua, nah ini yang akan dibahas oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dia akan semakin takut dengan perbuatan maksiat. Itu pengaruh di mana? Pengaruhnya dari iman yang tipis tadi, yang kita pupuk dengan sholat, kita pupuk dengan puasa, dengan amal soleh dan lain-lainnya. Nah kira-kira itu anugerah bukan?
Anugerah bukan? Ketika seorang muslimin taat, senang berbuat amal soleh, suatu saat tergelincir kakinya berbuat maksiat, akhirnya hadir dalam hatinya sian untuk melakukan kemaksiatan itu anugerah bukan dari Allah. Anugerah. Kemudian Bapak tahu bahwa ketika ada orang yang dihadirkan rasa takut di dalam hatinya sebab dah berbuat maksiat, itu merupakan pesan dari Allah, yuk semakin mendekat kepadaku dan yuk bertobat kepadaku, karena aku tengah mengarahkan dan mengajarkan. Anugerah juga bukan? Berarti berapa anugerahnya? Maka kita lihat, baca lagi teks Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi. Terkadang ada orang yang berbuat maksiat agar Allah mengenalkan kepadanya anugerah yang tengah dipersiapkan oleh Allah. Ini anugerah yang tengah dipersiapkan tuh yang lama atau yang baru? Anugerah yang lama atau anugerah yang baru? Kata Syekh Ramadan Al-Buti, anugerah yang baru. Apa anugerah yang lamanya? Anugerah yang lamanya adalah iman kita berbenturan dengan maksiat, menghadirkan rasa takut terhadap kemaksiatan tersebut. Setelah hadir rasa takut, di dalam rasa takut tersebut kita mendapat pesan dari Allah, kamu tengah aku ajarkan, kamu tengah aku arahkan menjalan mendekat kepadaku dengan rasa takut yang aku hadirkan di dalam hatimu. Kabayang go Allah, lamun orang beres maksiat gak ada takut-takutnya, rekumaha. Atau kabayang sebada maksiat ku Allah gak dihadirkan rasa gersang di dalam hati dengan perbuatan maksiat itu. Kumaha apa? Wah, udah ngaco sengaco-ngaconya kita. Akhirnya apa tuh? Itu anugerah dari Allah. Ketika ada orang bermaksiat kemudian hadir rasa gersang, ketidaktenangan dalam hidupnya, cemas dengan perbuatan maksiat yang pernah dilakukan, maka itu anugerah dari Allah. Tapi ada anugerah yang lebih hebat dari itu. Apa? Bahwa cemas, ketakutan, rasa ingin kembali dan menjadi dekat dengan Allah, itu adalah pesan dari Allah, yuk tobat, yuk mendekat. Bisa dipahami. Nah, sehingga ini ada dua tujuannya. Jadi jangan disalahpahami. Satu, jangan pernah menilai orang lain yang bermaksiat, sekarang tengah bermaksiat, adalah orang yang jauh dari Allah. Terkadang orang lain bermaksiat itu ada salah satu dari 3 kelompok yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sehingga sehebat apapun kita taatnya dan amal soleh, ketika melihat orang lain tengah bermaksiat, kewajiban kita satu, rubah, muntah bisa ngewak dalam hati. Tapi jangan sampai menganggap diri kita lebih baik daripada mereka. Sampai sini bisa dipaham? Itu yang pertama pesannya. Yang kedua, andaikan dulu kita pernah terpeleset di masa lalu dengan perbuatan maksiat yang rupa-rupa, mau dosa kecil ataupun dosa besar, tapi akhirnya perbuatan maksiat itu menghadirkan rasa di dalam diri kita bahwa kita gak mau mengulang hal yang sama. Ada siapanya? Gak mau untuk terpeleset di lubang yang sama. Gersang hati kita ketika jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwa maksiat yang lalu itu adalah jalan untuk mendatangkan anugerah itu, yaitu perasaan ketidakenakan dan ketidaktenangan itu. Dan pahami juga bahwa ketika perasaan gersang yang hadir dalam hati itu pun ada anugerah yang tersirat yang Allah titipkan. Apa? Yaitu Allah membisikkan ke dalam diri kita, yuk segera mendekat kepadaku, segera mohon pertolongan kepadaku. Kenapa? Karena kamu lemah. Akulah yang bisa membantumu dan mengeluarkanmu dari kemaksiatan yang pernah kamu lakukan. Nah, inilah pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebagai penutup, kita bacakan sebuah ayat yang maknanya sangat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, yaitu surat Al-Hijr ayat ke-39 dan ayat ke-40. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ketika iblis telah mendapatkan SK untuk mengganggu dan menggoda manusia. Akhirnya apa kata iblis? Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Karena engkau telah menyesatkanku ya Allah,
maka aku akan perlihatkan dan aku akan hias kemaksiatan-kemaksiatan itu kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Itu iblis janji. Karena engkau telah menyesatkanku, maka aku pun akan menyesatkan siapapun hambamu di muka bumi ini dengan cara la uzayyinannahum, akan aku buat manis setiap kemaksiatan yang pernah mereka lakukan. Apa kata Allah? Apa kata iblis? Illa ibadakum minhumul mukhlasin. Tetapi hamba-hambamu yang bukan hamba-hamba mukhlasin, hamba-hamba yang mukhlas, hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut ayatnya, hada siratun alayya mustaqim. Ini adalah jalan yang benar. Kata Allah, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa alaihim laka alaihim sultanun. Kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk mereka agar kamu bisa menyesatkan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan dapatkan satupun jalan dari manapun untuk mereka agar bisa kamu sesatkan, kecuali kata Allah, illa manittaba'aka minal gawin, kecuali hamba-hambaku yang mengikuti kesesatanmu, mengikuti ajakanmu. Artinya ada sebahagian hamba Allah yang ketika berbuat maksiat diselamatkan dengan dihadirkan perasaan takut, dengan dihadirkan perasaan ketidakmampuan dalam menghadapi kemaksiatan. Andaikan itu adalah kelompok perasaan yang ada di dalam hati kita, insya Allah kemaksiatan di masa lalu itu merupakan salah satu jalan Allah menghadirkan anugerah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan kita diganti oleh Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Kemudian kemaksiatan yang pernah kita lakukan mudah-mudahan menjadi wasilah kita tersadar bahwa kita tidak ada kemampuan untuk menghadapi kemaksiatan, tidak ada kemampuan untuk melawan hawa nafsu kita, sehingga kemaksiatan itu menyadarkan kita memang hamba Allah yang benar-benar butuh atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kitu panginten Bapak-bapak sekalian, mangga apabila ada tambahan atau mungkin pertanyaan yang bisa kita musyawarahkan bersama-sama, mangga. Boleh. Tiga kategori tadi kemungkinan pelakunya tahu bahwa itu maksiat. Jadi ketika dia melakukan maksiat, yang satu senang, yang satu takut, yang satu merasa lemah. Dia tahu itu maksiat. Tapi ada kemaksiatan yang sudah dilakukan menjadi suatu kebiasaan, sehingga dia tidak tahu bahwa dia itu melakukan maksiat. Nah, ini masuk kategori yang mana? Jadi ada orang berbuat maksiat. Ada kemaksiatan yang telah dilakukan di suatu tempat sehingga itu menjadi suatu kebiasaan. Misalnya kayak orang tinggal di tempat pembuangan sampah, mungkin orang-orang kan kalau lewat situ bau, tapi karena dia udah setiap hari tinggal di situ, dia nggak merasa bau tentang sampah itu. Nah, ada orang yang tinggal di tempat maksiat, contohnya apa? Misalnya lah wanita yang tidak berjilbab, di kampung itu orang pada nggak pakai jilbab. Jadi itu dari kecil dia merasa bukan dosa, dia merasa bukan kemaksiatan. Nah, itu termasuk bukan dari kategori yang tiga tadi. Nah, jadi memang kalau itu di luar pembahasan sebenarnya. Maksudnya gini, Pak. Jadi yang dibahas di sini adalah kemaksiatan yang memang si pelakunya tahu itu adalah maksiat. Jadi tidak bisa kita nafikan di dalam hidup bahwa ada sebahagian ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan, tapi kita belum tahu itu haram. Sama seperti dulu, sugante kepiting teh haram, aripek teh haram. Karena ada kepiting yang bisa hidup di air bisa. Saya nggak ngobrolkan kepiting Alaska ya Pak. Kalau kepiting Alaska atau kepiting yang hidupnya memang di air nggak bisa ke darat, itu mah nggak jadi masalah. Saya akan ngobrolkan kepiting yang ada di pinggiran pantai. Jadi di darat dia bisa hidup, terus ke air dia bisa hidup. Sugan teh kabeh kepiting teh halal, aripek teh ada kepiting yang haram. Pertanyaannya apa? Dulu kepiting yang saya makan itu haram, itu kumaha hitungannya? Pertanyaannya, itu maksiat atau bukan? Oke, ini kita beralih dulu tema ke fikih dulu.
Kalau ada orang sholat, ini ilustrasi yang lain. Kalau ada orang sholat, kemudian dia sholat, Allahu Akbar. Setelah sholat, dia dehem. Yang dehem tersebut bukan keperluan atau desakan dari tubuhnya, hanya kebiasaan saja. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dehem aja dehem, bukan desakan dari keadaan tubuhnya. Pertanyaannya, dehem itu membatalkan sholat atau tidak? Karena kata Ibnu Abbas, atanahnuhu minal kalam. Berdehem itu bisa masuk kategori bicara. Karena kalau bapak nanti punten di pinggir jalan, perempuan lewat atau laki-laki lewat, dehem, ngaliuk moal. Ngaliuk moal. Nah pertanyaannya, isi dehem itu kalimatnya apa? Kurang lebih kayak gitulah. Hei, kan itu banyak. Berarti ada dong dehem yang sama seperti bicara. Maka kata Ibnu Abbas, kalau dehem tersebut dilakukan dengan sengaja tanpa ada desakan dari tubuhnya, atau bahkan punten ketika dia mau baca Al-Fatihah kemudian rehakna aya di dia lamun teu didehemkeun, maka makhrajnya jadi kacau. Nah, itu mah nggak jadi masalah. Ini mah nggak ada desakan, nggak ada apa-apa, sengaja we ngucapkeun berdehem, bertanahnuh. Apa hukumnya? Ya batal. Nah pertanyaannya, berapa orang yang tahu bahwa itu batal? Oh ya, abg karaknya, oh ya karang adeng. Ini karaknya, oh ya baru tahu. Akhirnya itu gimana secara hukum fikih? Secara hukum fikih, orang yang berdehem akan batal sholatnya kalau amidan aliman bitahrimihi, kalau sengaja dan tahu itu haram. Berarti lamun teu tahu haram. Namun setelah tahu, nah ini yang jadi pertanyaan. Setelah tahu bahwa itu teh dulu teh haram, gimana sikap kita? Baru yang tadi hadir, laras dah Pak. Yang tadi baru hadir. Ada yang tenang we lah, da Allah mah pangampura ieu. Hiji tah sikapna teh terkesan enggak ada gersangnya, terkesan enggak ada menyesalnya. Ini efek yang pertama. Yang kedua, aduh mungkin itu mah bahaya ya salat orang mau diterima, akhirnya menyesal, nggak mau melakukan hal yang sama. Kembali dia membaca istighfar kepada Allah, memohon maaf sebesar-besarnya, taubatan nasuha tadi. Ada yang ketiga, dia hadir dalam hatinya, aduh ya Allah, ternyata saya teh bodoh, saya teh lemah, saya itu tidak berilmu, akhirnya banyak ibadah saya yang dilakukan tidak sesuai dengan ilmunya. Akhirnya perasaan tadi tetap hadir tapi sebadah tahu. Sampai sini bisa dipahami. Cuma ada juga kayak gini ya Pak. Ketika seseorang berbuat maksiat, kalau di zaman sekarang kemaksiatan itu tidak dia ketahui kemudian dia lakukan, dosa atau tidak? Kalau menurut yang pertama tadi, tidaknya. Dan dia akan dihitung dosa ketika tahu dan sengaja. Nah pertanyaan selanjutnya dari saya adalah, nggak tahu yang maksiat di zaman sekarang dihampuran tuh. Sekali deh, jangan bingung ya Pak ya. Jadi orang nggak akan terhitung maksiat dalam fikih kalau dia nggak sengaja atau nggak tahu. Artinya kalau sengaja tahu maksiat, kumalamun sengaja tapi nggak tahu nggak maksiat. Nah pertanyaannya, kalau di zaman sekarang ada orang yang nggak tahu bahwa sesuatu itu adalah maksiat, nah ketidaktahuannya uzur atau tidak? Ya, untuk yang pertanyaan kedua mah nggak perlu dijawab lah, ya, udah itu mah emutan masing-masing. Akhirnya gini ya gampangnya mah, ada orang sholat baca Fatihah, tapi baca Fatihahnya satu huruf dari Fatihah bisa tertukar dengan huruf yang lainnya, tapi dia nggak sadar. Si do-nya tertukar dengan do, dal, tapi dia nggak sadar. Maksiat atau tidak? Bisa dipahami? Mau dijawab atau masing-masing ya? Nah artinya ketika di zaman yang ya sekarang
zaman sekarang tidak tahu itu masih jadi uzur atau tidak. Karena pembahasan ulama adalah di zaman dulu. Ketika ada orang, Kang, eta kunaon bulan puasa teh kalaka ngalamuhan itu apa permen, ngecup-ngecup permen. Kapan lu diharamkeun mah? Tuang jeung nginum. Kan permen mah tuang henteu. Nginum henteu. Oh, batal atuh Kang. Batal, enggak tahu. Lanjutkeun teu puasana? Kenapa? Karena enggak. Pertanyaannya, ba'da subuh bulan Ramadan aya jalema nu keur makan permen we. Bapak-bapak deh. Permen. Pas sahur Pak Ustaz. Eta Kang kunaon makan permen? Pan ieu mah lain, tuang lain atau udun we beres subuh teh bari ngadaungkeun tausiah udun. Kang kunaon udun Kang? Kapan ieu mah dahar lain. Nginum lain. Batal tetap kalau kumaha ge karena nanti ada zat yang masuk ke tenggorokan. Oh, batalnya. Teu hafal atuh saya mah. Piceun. Pertanyaannya, batal teu puasana? Zaman sekarang loh, Pak. Batal teu puasana? Wallahu a'lam bishawab atau wallahu a'lam bishawab. Jadi ada pertanyaan yang memang jawabannya harus ngambangkeun kayak gini banyak. Kayak gitu aja. Cekap Pak Ustaz. Cekap Bapak-bapak sadayana mudah-mudahan sing aya manfaatna kanggo urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.